Baik, selamat pagi anak-anak. Semoga kita hari ini masih diberikan kesehatan, perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Baik anak-anak, semoga di masa pandemi virus corona ini, anak-anak masih diberi kemampuan untuk belajar di rumah, meskipun kita tidak bertemu di sekolah. Anak-anak, pembelajaran kita masih berkaitan dengan teks anekdot. Ibu cuma mengingatkan saja bahwa anak-anak telah mempelajari tentang pengertian dari anekdot, ciri-ciri dari anekdot, struktur dari anekdot, kaidah dari anekdot, semuanya anak-anak telah mempelajari. Nah, hari ini pembelajaran kita adalah bagaimana anak-anak membandingkan anekdot dan humor. Apakah cerita lucu itu merupakan anekdot atau bukan? Seringkali kita menyamakan anekdot dan humor. Tapi sebenarnya bahwa untuk dapat mengetahuinya, kita dapat membandingkannya dengan persamaan dan perbedaan. Persamaan itu diantaranya ada tiga bagian yang kita gunakan untuk menyamakan antara anekdot dan humor. Yang pertama, sama-sama memiliki unsur kelucuan. Sama-sama memiliki unsur kelucuan. Yang kedua, sama-sama merupakan teks narasi. Yang ketiga, sama-sama memakai keterangan masa lampau. Itu adalah persamaan dari anekdot dan humor. Sedangkan perbedaannya dibedakan dari 5 aspek, yaitu yang pertama, dari ide cerita. Anekdot dilihat dari ide cerita berarti merupakan memakai cerita nyata atau yang benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Sedangkan pada humor berarti menggunakan ide cerita sebagai cerita rekaan, di mana itu merupakan angan-angan atau khayalan. Aspek yang kedua adalah aspek isi. Aspek isi berkaitan dengan orang-orang yang terkenal, orang-orang penting yang sering kali ditemukan di masyarakat umum. Itu anekdot. Sedangkan pada humor berarti mengenai kehidupan kita sehari-hari. Aspek yang ketiga adalah fungsi komunikasi. Pada anekdot berkaitan dengan sindiran dan kritikan. Tapi sindiran dan kritikan ini disampaikan secara halus sehingga tidak menyinggung perasaan orang lain. Sedangkan pada anekdot, fungsi komunikasinya adalah menghibur. Ketika orang membaca, dia merasa lucu, merasa senang, dan lain sebagainya. Aspek yang keempat adalah makna tersirat. Pada anekdot, maknanya ditulis, makna atau pesannya ditulis sehingga pembaca dapat mengetahui. Sedangkan pada humor, tidak ditulis makna atau pesan tersiratnya. Aspek yang kelima adalah aspek bentuk. Pada anekdot memiliki struktur. Nah, anak-anak sudah mempelajari tentang struktur dari anekdot, yaitu yang pertama ada abstrak, ada orientasi, ada reaksi, ada koda, ada krisis. Itu adalah struktur dari teks anekdot. Sedangkan pada humor tidak memiliki bentuk. Jadi humor itu ditulis bentuknya secara bebas.
Itu adalah persamaan dan perbedaan dari teks anekdot. Supaya anak-anak dapat mengetahui serta membaca dan memahami tentang perbedaan dan persamaannya, anak-anak dapat melihat contoh pada halaman 85 dan 86 tentang contoh dari membandingkan teks, anekdot, dan humor. Contohnya tentang surat cinta, tukang buah, dan tukang sayur. Dan yang kedua adalah balasan dari tukang sayur. Itu adalah dua contoh yang dapat digunakan oleh anak-anak untuk membandingkan antara anekdot dan humor. Di mana di situ ada pertanyaan tentang apakah yang digunakan dalam ide cerita tersebut diangkat dari kejadian apa? Apakah cerita tersebut merupakan cerita nyata atau cerita rekaan? Yang kedua, apakah masalah yang diangkat dalam humor tersebut berkaitan dengan tokoh publik atau tidak? Yang ketiga adalah apakah ada makna tersirat yang disampaikan dalam bentuk kritik atau sindiran? Dan yang keempat, apakah tujuan komunikasi hanya untuk menghibur atau ada tujuan lain? Dan yang terakhir adalah apakah bentuknya sesuai dengan struktur penulisan atau tidak. Itu yang ditanyakan dalam contoh tersebut. Anak-anak dapat melihat, membaca, dan memahami tentang contoh tersebut. Setelah itu, anak-anak dapat mengerjakan tugas yang ada di halaman 87, 88, dan 89. Itu adalah tugas yang harus anak-anak kerjakan di rumah dan dikumpulkan kepada ibu. Itu adalah materi kita hari ini. Apabila ada anak-anak yang tidak mengerti dan tidak memahami tentang perbandingan antara anekdot dan humor, dapat disampaikan di ibu melalui WA Group. Baik anak-anak, pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini, dan mungkin anak-anak dapat belajar di rumah di masa pandemi virus corona ini. Baik anak-anak, selamat siang, sampai jumpa. Salam.